Shalom saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita dan minggu ini kita akan bahas tentang covenant, perjanjian. Saudari, bukankah hari-hari ini kita ribut dengan situasi dan keadaan saat ini sedang berlangsung dan semua bersepakat bahwa kita hidup di tengah akhir zaman ataupun kesudahan segala sesuatu. Tapi bukankah Tuhan sudah kasih kita tuntunan bahwa ketika kita mau melihat tentang kesudahan, kita harus juga mulai melihat tentang awal dari segala sesuatu. Artinya kita mulai melihat lagi dasar atau fondasi yang Tuhan telah tetapkan dari awal. Nah, saudara, ketika kita diciptakan, sadarkah kita bahwa kita diciptakan sesungguhnya oleh Tuhan di hari ke-6, sore hari, setelah segala sesuatu Tuhan ciptakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah manusia bisa berfellowship, bersekutu dengan Tuhan. Karena sekarang semua sudah tersedia. Jadi kita diciptakan untuk memiliki persekutuan. Itu tujuannya, berfellowship. Tapi kemudian manusia lari dari Tuhan. Akhirnya dunia menjadi kacau, saudari. Nah, kembali kita kepada hal ini, kepada hal yang ini. Bahwa untuk kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, karena Dia pencipta kita dan kita yang diciptakan, Dia tahu tentang kita. Dia tahu segala tentang kita. Tetapi kita sedikit sekali tahu tentang Dia. Oleh sebab itu kita butuh penyingkapan mengenal siapa Tuhan. Atau kita butuh revelation, penyingkapan tentang siapa Tuhan itu. Dan ini bukannya sesuatu yang seolah egois kita harus tahu Tuhan. Saudara, Tuhan tahu kita penuh semuanya, seluruhnya, seutuhnya. Tetapi penyikapan tentang siapa Tuhan itu menentukan sekali apa yang kita bisa alami. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita tahu siapa Dia, semakin kita akan jadi tenang, semakin kita akan bisa menikmati apa yang bisa ataupun yang telah Dia sediakan, saudari. Sehingga dunia nggak mau pengaruhi kita lagi. Alkitab penuh dengan hal yang ini, tetapi sering orang lari dengan macam-macam hal-hal di luar itu, saudari. Kita mau tahu rahasia ABC, padahal firman jelas mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah Yesus. Allah adalah kebenaran. Cari tahu tentang Dia. Alkitab berkata, Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 8 katakan, segala sesuatu dia anggap rugi karena pengenalan akan Allah, Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia, saudara-saudari, lebih mulia dari segalanya dan dikatakan lebih mulia. Kemudian di dalam Yeremia dikenal di ayat 24, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, memahami dan mengenal aku, mengenal Allah, saudari. Bahkan Tuhan sendiri bilang, inilah hidup kekal. Hendaklah kita mengenal, hidup kekal adalah mengenal Allah dan Dia yang diutus. Saudari, segala sesuatu yang paling berharga pada akhirnya adalah mengenal Tuhan. Lalu mungkin kita dikatakan, oh ini terlalu rohani. Enggak, rohani, saudari. Persekutuan dengan Tuhan, fellowship dengan Tuhan adalah tentang kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita mau pakai cara kita. Rahasia Tuhan adalah segala sesuatu. Jawabannya, kemenangannya ada dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi seringkali kita nggak mau. Di dalam Yeremia 24, ayat 7 kemudian dikatakan, saudari, ya, bahwa aku akan memberikan mereka suatu hati untuk mengenal aku. Ketika Tuhan memberikan perjanjian yang baru, hati kita diperbarui. Hal yang pertama Tuhan tujukan adalah hati kita mengenal Dia. Hati kita menjadi tertarik akan Dia, saudari. Ini yang Tuhan inginkan. Hosea malah berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Artinya apa? Kalau kita nggak mau berusaha, kalau kita nggak mau tundukkan keinginan kita, mengenal Tuhan menjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, kita anggap tidak penting, tidak perlu. Amin. Bahkan, saudara-saudari, Alkitab sesungguhnya adalah tentang revelation, tentang siapa Tuhan. Tapi sering kita baca Alkitab hanya untuk mengetahui bagaimana supaya diberkati, bagaimana supaya diluputkan dari si jahat. Amin, ada di situ. Tetapi segala caranya tidak tulis di Alkitab, segala hal yang ditulis di Alkitab adalah tentang untuk mengenal pribadi Allah. Ketika Anda dan saya baca Alkitab, di luar konteks itu, kita
tidak mendapat manfaat yang penuh, saudari. Yesus berkata bahwa akulah firman yang hidup. Jadi Alkitab firman yang tertulis, dengan kata lain ketika kita baca Alkitab, kita harus membaca mengenal tentang pribadi Yesus dan yang adalah Allah itu sendiri, saudara-saudari. Amin. Yuk kita mulai bertobat. Hari-hari ini begitu banyak kita abuse dalam Alkitab, kita abuse karena kita membaca hanya untuk supaya dengan motivasi begitu banyak. Tetapi saya mengatakan, yuk kita balik lagi baca Alkitab karena kita mau lihat pribadi Allah, mengenal pribadi Allah di situ. Kita sama-sama, saudari, ya. Nah, penyingkapan tentang pribadi Allah yang paling kuat, karakter Allah yang Tuhan paling inginkan di dalam Alkitab itu, ya, memang banyak pribadi kalau karakter Allah, tetapi yang Tuhan mau menyingkapkan yang paling banyak tertulis, Allah menunjukkan tentang bahwa karakter kasih Allah adalah kasih, menunjukkan Dia Maha Kuasa dan Dia menyentuhkan setia, saudari. Ini bukan hanya satu tempat, tetapi di semua tempat ketika kita baca Alkitab, maka karakter inilah yang paling kuat disebut, diulang, ditekankan oleh firman Tuhan. Dan saya mau katakan semua ini, saudari, kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan, kasih yang luar biasa, yang unconditional, ini saudara bisa terlihat di dalam covenant, perjanjian yang Tuhan buat. Tahukah kita bahwa Tuhan tidak melakukan segala sesuatu tanpa covenant, dan Tuhan selalu melakukan berdasarkan covenant-Nya. Oleh sebab itu kita butuh tahu tentang covenant Allah ini. Nah, kita mulai aja. Kata covenant ini sesungguhnya bahasa aslinya adalah to cut, untuk memotong. Dan kata memotong ini artinya memotong sesuatu flesh, saudara, sehingga mengeluarkan darah. Nah, covenant itu terdiri dari dua jenis. Satu disebut parity atau bilateral, satu fasal, unconditional, unilateral. Jadi kata-kata itu Anda sudah ada tahu bahwa ketika bilateral artinya ada syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Tetapi fasal, unilateral atau unconditional itu hanya ditentukan oleh satu pihak. Siapa yang lebih kuat dan setia, dialah yang memikul. Kalau yang bilateral, kedua belah pihak. Kalau Anda setia, maka ini baru terjadi. Baru diberikan, saudari. Ya. Nah, Alkitab penuh dengan covenant, dan major covenant yang saya lihat, ya, yang kita boleh, supaya kita untuk pembahasan di sini cukup untuk kita bisa melihat, ya, ada orang bilang ada 7, ada yang bilang 8, it's okay, tetapi yang major adalah 6 yang saya lihat di sini. Pertama, covenant Allah dengan Adam. Itu terjadi ketika mereka berbuat dosa, lalu Tuhan menjanjikan keselamatan lewat keturunan Hawa, bukan keturunan Adam, karena itu adalah Yesus, dan Yesus tidak ada benih dari Adam, tetapi benih Roh Kudus, saudari. Ya, jadi disitulah Tuhan janjikan bahwa keturunan wanita ini akan crush, akan menghancurkan keturunan ular yang lambang daripada setan. Dan Tuhan seal karena covenant, ada darah, saudari, ada cut itu bicara darah, di seal dengan darah. Maka Tuhan ketika dia sembeli binatang, lalu kulit binatang itu dia pakaikan, dia bikin jadi kulit buat Adam dan Hawa. Tetapi darahnya, ya, kita tahu itu walaupun tidak tertulis, untuk men-seal perjanjian dia, untuk memberikan ke juru selamat yang memberikan kemenangan atas setan dan atas kematian, atas maut, saudara-saudari. Kemudian dia berjanji dengan Nuh ketika Nuh keluar dari Baterah, dan dikasih lambang, tandanya adalah dengan pelangi. Kapan perjanjian itu di-seal? Ketika Nuh mempersembahkan korban bakaran. Janji Tuhan adalah nggak akan membinasakan manusia lagi dengan banjir. Oleh sebab itulah, jangan heran kalau saat ini begitu banyak orang bilang, oh Tuhan gak berbuat apa-apa, kami tetap ada walaupun mereka melakukan hal-hal yang luar biasa lebih jahat daripada zaman Nuh. Karena Tuhan sudah berjanji itu, saudari. Dan perjanjian itu tidak dipengaruhi oleh manusia, sama seperti dengan Adam. Kemudian Abraham juga sama, saudari. Ketika Tuhan bikin janji dengan Abraham, saudari, dia tidak menaruh syarat. Tuhan hanya
akan memberkati Abraham, akan memberikan tanah, akan memberkati dengan keturunan. Tetapi dari semua ini, saudara, Daud, Tuhan memberikan janji untuk memberikan keturunan Daud memerintah sebagai raja. Walaupun Daud melakukan kesalahan, tetap itu berlaku. Ya. Dan Yesus tentunya kita tahu bahwa Tuhan bikin perjanjian, dan itu bukan Anda yang memenuhi syarat, tapi Yesus memenuhi syarat. Tapi Anda dan saya lah yang menerima ahli warisnya, karena perjanjian itu membuat kita menjadi anak, menerima warisan yang datang dari Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari, ya. Oleh sebab itu hanya satu perjanjian yang kita ngelihat di sini yang adalah bersifat bilateral, yaitu perjanjian Taurat. Dari sini kita bisa melihat bahwa lewat covenant Allah mau menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita, sehingga Dia mau menunjukkan kesetiaannya, dan Dia mau menjadikan dirinya jadi sumber, bukan kita. Karena kalau kita jadi sumber, nggak akan dapat yang terbaik. Saudari, dari semula Allah maunya Dia yang jadi sumber, karena Dia tahu Dia setia, Dia punya kuasa, dan Dia sangat mengasihi saudara kita. Tetapi mungkin Anda bertanya, kenapa Tuhan bikin satu perjanjian yang di luar ini, perjanjian bilateral, parity, yang dipengaruhi oleh umatnya, dan itu diberikan lewat Musa, yaitu perjanjian Taurat, covenant Taurat, atau kita kenal juga dengan perjanjian lama. Saudara, perjanjian ini bukan diinisiatif oleh Tuhan, tetapi diinisiatif oleh bangsa Israel sendiri. Ketika Tuhan minta umat Israel bertemu dengan Dia, lalu mereka takut dengan kehadiran Tuhan, mereka suruh Musa aja. Walaupun Musa udah bilang, mereka takut mereka akan binasa, tapi Musa bilang enggak. Tapi mereka nggak mau, dan mereka nggak percaya. Mereka hanya bilang, mereka membiarkan ketakutan mereka menguasai daripada mengenal Tuhan lebih lagi. Sehingga mereka berdiri jauh-jauh, dan mereka bilang pada Musa, Musa, kamu aja yang naik. Bilang kepada Allah, Tuhan kasih tahu apa yang kami mau harus lakukan, maka kami akan lakukan. Maka Tuhan mengikuti keinginan mereka dan membuat perjanjian. Jika kamu sanggup melakukan aturan-aturan Tuhan, maka kamu diberkati. Jika tidak, kamu akan dikutuk, karena itu yang mereka mau, bukan Tuhan mau. Maka mulailah perjanjian Taurat itu diberikan kepada mereka. Saudara-saudari, ya. Nah, lalu kemudian saudara, Anda ngelihat juga, ya, perjanjian ini kemudian kenapa? Karena ini tidak bisa digenapin, ataupun ini suatu hal yang nggak mungkin, bukan perjanjian yang baik, bukan perjanjian yang sempurna, maka Allah ganti. Allah bikin yang baru. Ibrani 8 ayat 67, tapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan janji yang lebih tinggi. Tuhan bikin suatu perjanjian unilateral yang lebih tinggi dari bilateral, karena bersandar pada Tuhan saja. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian Taurat yang berdasarkan bilateral ini tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua, perjanjian baru, yaitu perjanjian Yesus ini yang bayar. Dan perjanjian ini, saudara-saudari, membuat Tuhan menaruh hukumnya di akal budi, bukan di perbuatan. Menulisnya dalam hati mereka, saudari. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan menjadi umatku. Syarat menjadi milik kepunyaan Tuhan bukan lagi di perbuatan mereka, tetapi apa yang Tuhan lakukan. Akunya ini yang menaruh hukumku di akal budi, di hati, dipengaruhi oleh Tuhan saja. Dan dasarnya dari mereka mulai memiliki kerinduan mengenal Tuhan. Dan Tuhan akan menaruh belas kasihan. Belas kasihan Tuhan bukan self pity, ya, diekspresikan dengan kesalahan mereka dan dosa-dosa mereka tidak diingat lagi. Bukan karena perbuatan mereka, tapi karena kemurahan Tuhan semata-mata. Ini perjanjian yang lebih baik. Jadi Anda melihat bahwa dalam bikin covenant perjanjian kita bisa melihat pribadi Allah, karakter Allah. Sesungguhnya Allah sangat mau kita melihat kasihnya, kesetiaannya, dan kuasanya sebagai sumber untuk yang satu-satunya kita butuhkan, saudari. Amin. Maaf. Iya, saudari. Dan ini semua, saudara-saudari, kalau kita melihat digenapin, makanya di dalam 1 Petrus 2
di ayat 9 sampai 10 saudara, bukan 4 ya, bukan 104 ayat 10. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Kalau Anda baca ini semua, inilah yang disediakan, inilah janji yang disediakan, tapi dalam Yesus semua digenapin. Yang dahulu tidak dikasih, sekarang beroleh belas kasihan. Bagaimana kita beroleh belas kasihan? Dosa dan kesalahan kita tidak diingat, bukan karena perbuatan kita, saudari. Kita menjadi kudus, umat kepunyaan Allah, imamat rajani. Ini karena korban dari Yesus. Kalau kita baca ayat sebelumnya sudah jelas. Ini semua karena korban Yesus, bukan perbuatan kita. Inilah unilateral. Allah yang menggenapi semuanya supaya kita menerima semua yang berkat ini. Betapa Tuhan kita luar biasa. Kenapa sih kita nggak mau kenal Allah yang seperti ini? Kenapa membuat kita nggak tertarik? Apakah dunia sudah terlalu menarik kita? Atau kita sudah terlalu disesatkan? Hari ini kita harus bertobat. Bertobat adalah pola pikir kita berubah, saudari. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau. Lalu mungkin kita bertanya, Pak, apa dampaknya covenant? Ketika Tuhan bikin covenant kepada kita, matanya tertuju kepada kita. Covenant adalah satu jaminan apa yang Tuhan mau berikan dan perbuat buat kita. Di dalam firman Tuhan, ketika Abraham bertanya, Tuhan, apa tandanya? Dari mana aku tahu bahwa aku memiliki semua yang kau janjikan? Aku akan memiliki semua yang janjikan. Keturunan yang seperti pasir di laut, bintang di langit, kemudian juga tanah, saudari, ya. Nah, Tuhan suruh Abraham ambil binatang-binatang. Kita nggak fokus pada binatang-binatangnya, lalu dibelah, saudari. Pada saat itu, kebudayaan saat itu ketika seorang bikin janji adalah mereka akan mengambil binatang lalu membelah dua, lalu mereka akan bergandeng tangan berjalan di tengah binatang yang dibelah dua. Yaitu pasti ketika dibelah dua artinya penuh dengan darah. Mereka akan berjalan di situ. Artinya apa? Keduanya yang berjalan di dalam sil darah itu mengambil tanggung jawab untuk memikul, melakukan bagiannya. Saudara-saudara, itulah bilateral. Contohnya bilateral, ya. Tadi perjanjian itu. Kalau Anda jual beli rumah, maka syaratnya penjual setor duit bayar harga, maka pembeli kasih. Tapi kalau penjual nggak bayar, nggak penuh harga yang disepakati, maka pembeli tidak memiliki keharusan untuk menyerahkan rumahnya atau tanah yang dijual. Itu dia. Itu. Tapi ketika dalam kasus Abraham, Tuhan suruh Abraham, tetapi yang uniknya, kemudian menjelang matahari terbenam, tidur. Abraham dibikin tidur. Lalu turunlah kegelapan yang meliputi, yang gelap gulita, yang mengerikan, saudari. Yang mengerikan. Abraham sadar nggak mengerikan? Tidak, karena dia tertidur. Dan Tuhan turun. Semua ada makna, saudara. Tuhan datang, Tuhan jalan, dan ketika matahari telah terbenam, tadi menjelang, sekarang udah terbenam, hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian berasap bersasulu yang berapi lewat potongan daging itu. Apa maknanya? Tuhan melewati. Ya, binatang yang dibelah itu untuk mengsil perjanjiannya dengan Abraham. Pada hari itulah Tuhan bikin perjanjian. Yang menarik di sini, di mana Abraham? Tuhan sengaja bikin tidur karena perjanjian ini tidak dipengaruhi oleh Abraham. Tidak dipengaruhi oleh Abraham. Dan Tuhanlah yang berjalan dalam kegelapan. Artinya apa? Abraham tidak mengalami kegelapan. Abraham tidak mengalami kegelapan penghukuman, penghakiman. Maka Anda melihat Abraham melakukan kesalahan. Dia nggak taat, dia pergi ke Mesir saat Tuhan bilang jangan. Dia menyangkal Sarah sebagai istrinya. Suatu perbuatan yang gelap, yang mengerikan, tetapi tidak dihukum karena Allah yang sudah menanggung, sehingga berkat yang Tuhan janjikan tetap terjadi bagi Abraham. Ini dia, janji-janji Allah terjamin dalam covenant ini. Dijamin bagi kita dengan covenant. Lalu Daud juga suatu ketika dia mengalahkan Goliat, ini terkenal sekali. Tetapi diawali dengan pengenalan Daud ketika dia berkata, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Anda tahu tanda perjanjian covenant juga adalah dengan bersunat. Ketika seorang bersunat, pasti darah keluar. Dan Tuhan juga suruh, tandanya adalah setiap anak laki-lakimu harus disunat ketika dia bikin covenant dengan bangsa Israel. Jadi ketika Daud berkata, siapa orang Filistin yang tak bersunat ini, dia sedang berkatakan, siapa orang yang gak punya covenant dengan Allah, karena covenant menjamin kemenangan kita.
setiap pertempuran kita. Ketika kita tahu kita punya covenant, maka kita tahu oleh covenant Tuhan, karena Tuhan ada di pihak kita, Tuhan punya janji sama kita, maka kita pasti menang dalam setiap pertempuran, apapun juga. Lalu covenant ini juga menjamin berkat bagi generation, keturunan kita, maka itulah dia disebut Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudari, kita nggak bahas detail, tetapi dari perjanjian lama dan terus turun sampai perjanjian baru selalu disebut ini. Tujuannya adalah apa? Berkat yang Tuhan sediakan dari covenant selalu turun-temurun. Saudara, Anda dan saya bukan hidup hanya untuk diri kita, tetapi untuk keturunan kita juga. Ketika kita tahu tentang covenant, ketika kita tahu bahwa kita terlibat dalam covenant, maka Anda punya keyakinan, apapun juga keadaan anak Anda, jangan pernah putus asa, karena kita punya covenant, maka anak cucu kita terus akan disertakan dalam covenant, akan diselamatkan, akan ditopang oleh Tuhan. Amin. Tapi kita harus tahu, kalau enggak, kita membiarkan iblis mencuri, lalu kita mulai ragu, khawatir, kita nggak percaya, dan ketidakpercayaan itulah yang membuat Tuhan nggak bisa bertindak. Bukan nggak mau, tidak bisa, saudara-saudari. Ya. Nah, lalu kemudian covenant itu begitu kuat, begitu penting, nggak bisa dibatalkan. Di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 1b dikatakan, aku tidak akan pernah membatalkan perjanjianku untuk selama-lamanya. Nggak bisa dibatalkan. Tetapi bisa diganti dengan yang lebih baik. Makanya di dalam perjanjian, dalam Ibrani 8 ayat 6-7 tadi Anda baca, perjanjian yang pertama, Taurat itu bercacat, sehingga Tuhan nggak bisa batalkan, tetapi dia ganti, saudari. Dia gantikan, dia datangkan yang baru. Maka dikatakan dalam Ibrani 8 ayat 13 terjemahan IMB-nya, ya, ketika Tuhan berkata-kata tentang perjanjian yang baru, dia telah menjadikan perjanjian yang pertama, perjanjian Taurat, kadaluarsa. Dan apa yang kadaluarsa itu segera dilenyapkan. Artinya tidak berlaku. Suatu peraturan, covenant perjanjian juga bikin law, hukum, saudara ya. Ketika pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan yang baru, yang lebih baik, menggantikan yang lama, maka yang lama nggak dihapus begitu aja, nggak, tetap terikat dengan hal-hal yang dulu, tapi sampai poin yang lama, yang baru itu datang. Yang lama itu nggak dihapuskan, saudara, tapi diteruskan dengan yang baru. Dan itu yang terjadi, saudari. Tapi banyak anak-anak Tuhan masih hidup dan mengandalkan Taurat daripada meninggikan dan hidup di dalam perjanjian yang baru yang dimateraikan dengan darah yang sangat kuat, yaitu darah Yesus. Harga yang sangat mahal, paling mahal, karena perjanjian ini begitu berharga, saudari. Begitu kuat, begitu terbaik, sehingga kekal, nggak akan diperbarui lagi, nggak akan ada yang lain yang lebih baru, karena kekal dengan darah Yesus sampai surga pun kekal, saudari. Amin. Dan Anda tahu juga perjanjian baru ini, the new covenant ini, membuat hukum kerajaan Allah, hukum kerajaan surga berlaku. Apa itu hukum kerajaan surga? Hukum yang tidak dibatasi dengan keterbatasan dunia, dengan logika, dengan dengan alam, nature, hukum alam. Anda ngelihat Yesus datang dari surga, dia memang masih hidup dengan terikat ketika di dunia dengan hukum Taurat, hukum perjanjian lama, sampai dia mati di atas kayu salib, baru perjanjian baru itu dimateraikan, baru berlaku. Tetapi walaupun dia hidup di dalam zaman hukum Taurat, tetapi dia memperlihatkan bagaimana sebagai pribadi ataupun juga ya Allah yang menunjukkan tentang perjanjian baru lewat kehidupannya, lewat apa yang dia perlihatkan. Bagaimana Yesus 5 roti 2 ikan itu defy every nature law, saudara, daripada hukum alam itu semua nggak masuk akal, nggak masuk logika, saudari. 5 roti 2 ikan bisa untuk 5.000 orang lebih. Bagaimana dia bisa berjalan di atas air? Saudara, itu nggak masuk akal. Tetapi itulah ketika Anda hidup di dalam New Covenant, perjanjian yang baru,
maka hukum-hukum yang gak masuk akal, yang gak bisa diterangkan logika, bagaimana bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda, gak masuk akal. Bagaimana Allah mencukupi kebutuhan kita menurut kekayaan kemuliaan yang gak terpengaruh daripada keadaan sekeliling, gak masuk akal. Tetapi itu yang berlaku ketika kita mulai hidup dan percaya, menerima bahwa kita terlibat di dalam New Covenant ini. Amin, saudari. Itu dia. Luar biasa, bukan? Anda dan saya perlu tahu. Amin. Nah, kita akhiri dulu supaya kita bisa merenungkan sambil kita excited bahwa wow, kita hidup di dalam dengan New Covenant sekarang, dan Tuhan begitu baik. Covenant-nya itu menunjukkan pribadinya, karakternya, dan dia selalu melakukan di dalam covenant. Tanpa covenant dia nggak lakukan apa-apa, saudari. Dia juga dia mengurung segala sesuatu di dalam covenant-nya sehingga nggak bisa dilanggar, dan dia tidak akan melanggar covenant-nya itu. Amin. Sehingga kita bukan hidup di dalam ketidakpastian. Kita hidup, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang tahu punya covenant akan hidup di dalam suatu kepastian, bukan ketidakteraturan, tapi bukan pada suatu ketidakpastian, tapi pada kepastian yang dikendalikan oleh Tuhan sendiri. Bukan dunia yang mempengaruhi anak Anda, bukan dunia yang sedang hancur, tetapi dipengaruhi oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan. Anda dan saya punya covenant itu. Berbahagialah, bersyukurlah, dan hiduplah dengan itu. Amin. Kita akan membahas kemudian hal-hal yang jauh lebih juga menarik, sangat memberkati kita, tapi hidupilah, mulai ubah pola pikir kita, cara pandang kita. Anda adalah anak-anak perjanjian baru. Haleluya. Amin.